Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa semuanya, ketemu lagi saya di video yang ke-6 kalau nggak salah ya. Jadi kali ini kita akan bahas masalah inisiatif kota kreatif. Jadi bagaimana kota kreatif Indonesia yang ada 5 kota kreatifnya itu berkembang, kita lihat. Nah, perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia ya, itu bermula dari terjadinya pergeseran dari era pertanian ke era industri, ditambah dengan berbagai penemuan teknologi dan sistem informasi yang memaksa masyarakat dunia ini untuk membuat sesuatu tatanan sistem ekonomi baru. Jadi tidak hanya tergantung pada sektor pertanian, tapi juga industri ini menjadi lebih kreatif lagi ketika mereka kembangkan dengan teknologi ya. Nah, bagi Indonesia ekonomi kreatif ini menjadi sesuatu yang harus dikembangkan. Ini menjadi andalan utama harusnya. Kenapa? Karena kita lihat ekonomi kreatif atau potensi kreatif Indonesia itu juga sangat luar biasa banyak. Dari segi alamnya, sumber daya manusianya, kemudian teknologinya juga sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi dunia gitu kan. Nah, melihat dari pesatnya pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia ya, ini berdasarkan data Fokus Ekonomi Outlook 2020, Ekraf menyumbangkan 1.100 triliun terhadap produk domestik bruto PDB. Jadi dari ekonomi kreatif ini luar biasa menyumbangkan PDB di tahun 2020. Nah, ini sudah berapa tahun? 4 tahun kemudian ya. Oke. Nah, selanjutnya Indonesia ini sudah banyak program yang dicanangkan untuk menuju Indonesia emas. Kalau kita lihat ya, salah satu bukti konkret yang dilakukan di ekonomi kreatif tentunya itu di tahun 2025 sudah sampai tahun 2025 ini ada visi dan misi yang harus dicapai. Yang pertama adalah visinya bangsa Indonesia yang berkualitas hidup dan bercitra kreatif di mata dunia. Kemudian misinya memberdayakan sumber daya insani Indonesia sebagai modal utama pembangunan nasional. Nah, untuk apa misinya? Untuk peningkatan kontribusi industri kreatif terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia. Jadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi kreatif ini diharapkan PDB-nya juga ikut naik. Tidak hanya dari UMKM atau bisnis dan lain sebagainya, tapi juga dari ekonomi kreatif menyumbangkan PDB. Yang kedua, peningkatan ekspor nasional dari produk atau jasa yang memang berbasis aktivitas atau kreativitas anak bangsa yang mengusung muatan lokal dengan semangat kontemporer. Kemudian peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai dampak terbukanya lapangan kerja baru di industri kreatif. Dengan adanya banyak industri kreatif yang terbuka, kemudian yang tercipta, ya otomatis lapangan pekerjaan itu juga terserap. Ada gitu. Tenaga kerja terserap, lapangan pekerjaan juga terbuka. Kemudian peningkatan jumlah perusahaan berdaya saing tinggi yang bergerak di industri kreatif. Yang kelima, pengutamaan pada pemanfaatan pada sumber daya yang berkelanjutan bagi bumi generasi yang akan datang. Yang keenam, penciptaan nilai ekonomis dari inovasi kreatif termasuk yang berlandaskan kearifan dan warisan budaya Nusantara. Jadi dari ekonomi kreatif ini juga mengangkat bagaimana kearifan lokal diangkat, budaya Nusantara juga diangkat. Sehingga di dunia di mata dunia Indonesia sebagai negara budaya yang juga luar biasa, patut diacungi jempol, kemudian layak menjadi tujuan wisata mereka. Yang ketujuh, penumbuh kembangan kawasan-kawasan kreatif di wilayah Indonesia yang potensial. Mungkin ada banyak tempat wisata alam yang sungguh luar biasa, bagus, tapi tidak pernah terjamah oleh manusia. Nah, saatnya dengan ekonomi kreatif ini, potensi-potensi wilayah-wilayah desa, kemudian tempat-tempat terpencil itu bisa dieksplor, bisa dikunjungi wisatawan gitu ya.
Yang kedelapan, penguatan citra kreatif pada produk atau jasa sebagai upaya pencitraan negara. National branding. Jadi Indonesia di mata dunia internasional itu mempunyai kekuatan ekonomi, mempunyai kreativitas, mempunyai karakter dan keunikan, gitu ya. Nah, itu adalah visi di tahun 2025. Nah, ada lima pilar pembangunan ekonomi kreatif yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah tentang teknologi. Ya, Indonesia sangat antusias sekali mengikuti perkembangan teknologi dunia, gitu kan. Mulai dari komunikasi, informasi, teknologi, kemudian otomotif sampai yang lain sebagainya, industri juga ya. Kemudian sumber daya. Nah, tentunya ini tidak bisa lepas. Teknologi, kemudian seni dan lain sebagainya ini tidak bisa lepas dari sumber daya. Kalau sumber dayanya bagus, pintar gitu kan, kreatif, ya otomatis bisa mengembangkan industri ekonomi kreatif ini. Kemudian industri, ya, ditopang dengan teknologi, sumber daya yang bagus, industri juga diharapkan bisa meningkat. Institusi ini yang menjadi PR sampai saat ini, bagaimana pemerintahan kita, institusi kita juga mengemban amanah yang sangat besar, juga bisa dipercaya, bisa mengelola ekonomi kreatif dengan baik. Ya, tentunya tanpa ada KKN gitu ya. Oke, yang terakhir adalah pilar lembaga intermediasi keuangan. Kalau semuanya sudah ada, teknologi bagus, sumber daya juga pinter, bagus, ada banyak gitu kan, industri banyak. Nah, tentang permodalan juga harus dimediasi. Bagaimana pemerintah juga harus menyiapkan beberapa lembaga keuangan yang mampu atau siap untuk memberikan modal terhadap munculnya mungkin perusahaan-perusahaan startup atau mungkin usaha ekonomi kreatif yang baru berkembang yang butuh dana dan anggaran, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari nomenklatur ekonomi kreatif Indonesia ya, perjalanannya sejak dari tahun 2006. Jadi dari Kementerian Perdagangan, nah, kalau dulu belum ada Kemenparkraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2006 itu diawali dengan Indonesian Design Power oleh Kemendak. Kemudian berjalan sampai dengan 2010, ada riset pengembangan ekonomi kreatif di 10 provinsi. Ini masih programnya Kemendak. Kemudian di tahun 2010 sampai 2014 ini dibentuk kementerian baru ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian ada Pokjanya dari kementerian ini. Pokja Ekrafnya adalah ekosistem ekonomi kreatif di tahun 2014. Ada ASEAN Creative Cities Network, CACCN ya. Kemudian ada beberapa wilayah daerah yang sudah membentuk perda seperti Jawa Barat tahun 2017. Kemudian Bandung bergabung di UCCN sebagai kota desain. Ini menerapkan 10 prinsip kota kreatif di Indonesia. Kemudian tahun 2016 sampai 2019 ini dibentuk atau dibukukan sebuah buku ekosistem yang mencipta. Bukunya adalah namanya Buku Putih 1. Jadi ini di bawah Bekraf ya, bukan, masih setara dengan Kemenparkraf, tapi di bawahnya program Bekraf. Kemudian di tahun 2019 ada Kreasi Jawa Barat, Undang-Undang Ekraf Indonesia tercipta. Kemudian Perda Bandung 2021. Kemudian ada pengembangan pembangunan Indonesia kreatif di tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang dibukukan dalam Buku Putih 2. Ini 10 prinsip, 11 jurus ya. Sampai dengan tahun 2023 ada KTT ASEAN. Nah, tentunya masih banyak program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terus dicanangkan untuk Indonesia menjadi Indonesia Emas. Nah, kalau kita lihat dari potensi Indonesia sendiri, kita lihat ya, ini luar biasa.
tahun 2021 itu penduduk kita itu sudah sampai 272 juta jiwa sekian ya. Kemudian kotanya 514 kota, kemudian pulaunya ada 17.000 sekian, etnisnya ada 300-an dan lain sebagainya. Nah, artinya kita punya potensi yang luar biasa untuk bisa menggali potensi ekonomi kreatif Indonesia menjadi kota kreatif, menjadi negara-negara yang dipertimbangkan di dunia internasional. Sebab itu lebih lanjut kita akan bahas detailnya di ruang kelas. Terima kasih. Saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.